Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di dialog khusus untuk sore hari ini bersama dengan Labkesda Kota Kediri. Tadi kita sudah menyinggung ya sedikit terkait dengan profil, kemudian lagi juga beberapa tugas-tugas pokok dari Labkesda itu sendiri, dan juga tadi kami juga sudah sempat berbincang terkait dengan bagaimana langkah-langkah ataupun tekniknya untuk bisa mengambil sampel kepada masyarakat seperti itu. Kami juga akan mengulas lebih dalam lagi tentunya di sore hari ini. Terkait dengan selama ini nih Bu, jumlah pelanggan yang sudah datang ke sini begitu ya untuk melakukan pemeriksaan dan lain sebagainya itu seperti apa nih Bu? Bisa dijelaskan? Iya, terima kasih untuk jumlah pelanggan atau konsumen yang sudah melakukan pemeriksaannya di UPTD Labkesda sampai bulan ini, bulan November akhir itu sekitar 800-an dengan urean untuk pemeriksaan kimia 186 konsumen, pemeriksaan mikrobiologi 672 konsumen, dan pemeriksaan limbah cair sebanyak 47 konsumen. Oke, baik. Jadi itu semakin tahun semakin ada peningkatan atau seperti apa? Betul, Mbak. Utamanya kepada pelanggan atau konsumen yang dalam tahap memperbaharui surat izin usahanya. Jadi memang untuk pencari siup ini ada kewajiban dalam pemeriksaan kualitas air yang digunakan. Oke, baik. Ini sebelum kita beranjak lebih jauh lagi, saya ingin tanya kepada Bapak Solik ini Pak. Tadi kan sudah disebutkan ada pemeriksaan kimia, kemudian lagi mikrobiologi dan lain sebagainya gitu ya. Terkait dengan pemeriksaan kimia, ini meliputi apa saja nih? Kimia, sebenarnya untuk kimianya itu ada kimia terbatas dan kimia lengkap. Ya, kalau kimia terbatas itu ada sekitar 7 parameter saja. Ada pH, ada mN, ada TJS, seperti itu. Kalau yang lengkap, jadi semua parameter itu mungkin sekitar 15-22 kalau yang dilaksanakan itu, seperti itu. Makanya berhubungan dengan itu nanti tarifnya juga beda, seperti itu. Oke, baik. Terus kalau untuk fasilitas sendiri nih yang diberikan oleh Labkesda itu seperti apa? Ya, terima kasih Mbak Ade. Kalau untuk lab kimia ya, lab kimia itu kan yang alat yang paling pokok di sana ada namanya spektrofotometer. Nah, itu yang kita gunakan setiap hari untuk pemeriksaan kimia. Ada lagi nanti kalau pemeriksaan limbah itu ada namanya termoreaktor untuk inkubasinya. Ada BOD inkubator juga. Ada lagi untuk yang tadi untuk cross check, rujukan cross check itu ada mikroskop tentunya. Kita sudah punya yang baru, mikroskop yang berkamera juga. Seperti itu ya. Oke, baik. Ini terkait dengan Mas Andi nih Mas. Kalau untuk terjun ke masyarakat gitu ya, pastinya kan sebelumnya sudah ada janjian dan lain sebagainya begitu ya. Nah, biasanya nih kalau langsung ke masyarakat itu hal apa sih, menemukan hal-hal unik apa gitu nggak, seperti apa? Banyak sekali yang kita temui Mbak ya. Jadi mulai dari sumber airnya yang dekat dengan septic tank, ada sumurnya yang kedalamannya cuma sekitar 5-6 meter, yang dalam peraturan kemungkinan itu tidak memenuhi syarat gitu lah. Jadi kan ada batasnya bahwa sumber air itu minimal 10 meter dari sumber pencemar. Nah, jadi karena lahannya yang mepet padat penduduk, akhirnya itu ya septic tank, sebelahnya sumber air, nah, seperti itu. Nah, ataupun mungkin pinggirnya sudah sungai, nah seperti itu ya. Terus kalau seperti itu langkah apa yang diberikan? Mungkin harus pindah atau seperti apa gitu? Nah itu makanya dengan hal seperti itu makanya kita lakukan uji air. Jadi selain ada yang masyarakat memang mengujikan sendiri, juga ada program dari Dinas Kesehatan yang menangani masalah itu. Jadi kita uji di daerah yang padat penduduk. Jadi kita uji airnya dulu. Kalau memang airnya masih bisa dipakai atau memenuhi persyaratan, tidak masalah. Tapi kalau sudah tidak memenuhi persyaratan, biasanya kita bekerjasama dengan PDAM untuk melakukan suplai air di daerah tersebut, seperti itu. Baik, Bu, kalau terkait dengan outputnya sendiri, Bu, Labkesda ini seperti apa, Bu? Iya, jadi untuk output layanan kita berikan berdasarkan jenisnya. Jadi pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat atau kesehatan lingkungan meliputi pembinaan fisik, kimia, mikrobiologi,
dan pemeriksaan hapusan alat juga ada, terus pelayanan sertifikasi layak sehat kepada hotel maupun restoran. Jadi kita memberikan semacam surat keterangan bahwa air yang digunakan layak sehat gitu. Terus kemudian pelayanan pengambilan sampling di lapangan beserta konsultasinya. Jadi kita menerima konsultasi pada jam-jam pelayanan. Oke. Terus yang kedua ada pemeriksaan yang merupakan semacam program titipan dari Dinas Kesehatan Provinsi, meliputi pemeriksaan sebagai rujukan uji silang daripada cross check pemeriksaan tuberkulosis, dan yang ketiga pemeriksaan malaria. Oke, baik. Kalau untuk jam pelayanan sendiri? Untuk jam pelayanan Senin sampai Kamis jam 8 sampai dengan jam 3. Kemudian untuk Jumatnya jam 8 sampai dengan jam setengah 12. Oke, baik. Jadi ini meskipun datang untuk yang administratif atau mungkin terjun ke masyarakatnya juga harus sesuai dengan jam kerja itu ya. Oke, baik. Ini kami pemirsa tentunya masih akan membahas terkait dengan lebih dalam lagi jenis-jenis atau upaya apa saja yang diberikan tentunya dalam pelayanan Labkesda Kota Kediri, tentunya usai jeda wariwara berikut ini.